25. Terpendam. Hari ini kota Surabaya sangat cerah. Secerah hati Tasya karena kembali menemui Sarah di rumah sakit. Dulu dia menjenguk sahabatnya tersebut untuk pertama kali ketika mengetahui Sarah dinyatakan koma. Setelah sebulan berlalu, Tasya ingin melihat perkembangan Sarah. Namun kali ini dia tidak sendiri. Dia datang bersama Ray, pemuda yang telah lama menyimpan rasa untuk Sarah. Ray sangat sedih melihat keadaan wanita yang bersemayam dalam hatinya hingga saat ini. Ray kesal terhadap Tasya karena tidak memberitahukan kabar Sarah sejak awal dinyatakan koma. Tasya sengaja tidak memberikan kabar untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Gadis itu sangat tahu seperti apa cinta yang Ray miliki untuk Sarah. "Kenapa kamu baru kasih kabar?" Ray tampak marah kepada Tasya 2 hari yang lalu. "Aku minta maaf, Ray. Aku takut kamu hilaf jika melihat kondisi Sarah. Aku tahu kalau kamu masih sangat mencintainya hingga saat ini." Tasya menangkupkan kedua telapak tangannya di depan Ray. "Terus, kenapa kamu sekarang akhirnya tetap jujur tentang kondisi Sarah?" "Setelah aku pertimbangkan, aku merasa bersalah. Walau bagaimanapun, kamu tetap sahabatnya." Tasya memberikan penjelasan kepada Ray. "Aku gak ngerti dengan jalan pikiran kamu, Syah. Kamu baru ingat kalau kita sudah lama bersahabat. Aku benar-benar minta maaf." Setelah Tasya memberikan pengertian kepada Ray, akhirnya pemuda itu meminta Tasya agar membawa dirinya menemui Sarah. Kini, Ray sangat ingin berada di dekat wanita yang belum mampu keluar dari hatinya itu, tetapi dia tidak kuasa. Ray sangat sadar bahwa status Sarah saat ini sudah berbeda. Wanita itu seorang istri dan ibu. Ray merasa sakit karena tidak berhasil mewujudkan harapannya untuk bersatu dengan Sarah karena cinta yang dia miliki bertepuk sebelah tangan. Ray dengan tatapan penuh amarah harus menyaksikan Wisnu menggenggam dan mencium jemari Sarah. Laki-laki itu tidak ikhlas, tetapi dirinya tidak memiliki hak untuk melarang. Ternyata Tasya memperhatikan sikap yang Ray tunjukkan. Tasya kembali mengingat kejadian saat pertama kali menemui Sarah di rumah sakit. Kala itu, Tasya sangat kesal dan kecewa kepada Wisnu. Dia pun mengungkapkan kekesalannya di depan laki-laki itu. "Anda benar-benar suami yang tidak bersyukur. Anda sudah memiliki istri yang cantik dan baik, tapi masih berpikir untuk bermain api dengan wanita lain." Tasya merasa puas setelah mengutarakan apa yang ada dalam hatinya kala itu. "Bukankah kamu sahabat istri saya?" Wisnu telah mengenal Tasya sejak gadis itu duduk di bangku SMA. "Iya, seorang sahabat yang mengetahui perbuatan Anda di luar sana dengan wanita lain. Maksud kamu apa?" Tasya pun menceritakan apa yang pernah dia saksikan selama ini, di mana dirinya melihat Wisnu bermesraan dengan wanita lain, lalu mengirimi bukti kepada Sarah berupa foto. Wisnu sangat terkejut mendengar pengakuan Tasya karena selama ini Sarah tidak pernah cerita. Tasya juga menjelaskan kalau Sarah memiliki banyak penggemar ketika masih duduk di bangku sekolah. Tasya dengan tegas mengatakan bahwa salah satu sahabat mereka saat masih SMA tetap menyimpan cinta untuk Sarah hingga sekarang. Namun, gadis itu tidak menyebutkan nama Ray. Wisnu terdiam mendengar penjelasan Tasya. Dia sangat penasaran dengan pemuda yang dimaksud sahabat istrinya tersebut. Wisnu hanya mengingat sekilas pemuda yang sering mengantar Sarah ke kantor waktu menjalankan praktik kerja lapangan kala itu. "Aku gak tega lihat Sarah seperti ini, Syah." Ray menunjukkan kesedihan di wajahnya. "Aku juga, Ray." Ternyata Wisnu mendengar pembicaraan kedua sahabat Sarah. Dia pun meminta mereka mendekat ke tempat tidur Sarah. Wisnu berharap agar sang istri merasakan kehadiran Ray dan Tasya. Tasya pun menyentuh tangan Sarah. Bayangannya kembali tertuju saat mereka masih SMA. Kala itu, Sarah telah menyelesaikan praktik kerja lapangan di kantor Wisnu. Dia ingin mengetahui seperti apa pengalaman sahabatnya tersebut. "Gimana tempat magangmu?" tanya Tasya kepada Sarah saat mereka kembali ke sekolah. "Tempatnya sih enak, tapi..." Sarah menjeda.
Dia selalu kesal mengingat sikap kasar pemimpin perusahaan di tempatnya melaksanakan praktik kerja lapangan. Tapi kenapa? Tasya tampak penasaran. Bosnya kasar dan gak punya perasaan menurutku. Kok serem? Banget. Cakep-cakep tapi galak. Sarah menggerutu. Jangan bilang kamu tetap tertarik dengan bos itu. Oh gak amit-amit. Sarah meruncingkan bibirnya sambil mengangkat bahu. Iya deh, kan udah ada Ray ya. Tasya menyebut nama pemuda yang telah lama memiliki rasa lebih untuk Sarah. Apaan sih? Aku belum mikir untuk jatuh cinta sekarang. Tapi dianya cinta. Gak mungkin kamu melarangnya. Udah lupain. Aku mau fokus ujian supaya dapat nilai terbaik. Kamu tahu kan apa keinginanku selama ini? Tahu banget malah. Tasya sahabat terbaik Sarah sejak mereka duduk di bangku SMP. Dia sangat tahu apa yang Sarah inginkan selama ini. Ray menuju ke sini tuh. Tasya tiba-tiba menepuk bahu sahabatnya tersebut sembari menunjuk ke arah Ray. Aku ke toilet dulu ya. Malas ketemu dia. Sarah memberikan alasan. Kamu kenapa sih Rah? Orang cakep kok dianggurin. Sayang banget. Kalau mau, ambil aja. Dia cintanya ke kamu. Gelap. Sarah pun segera beranjak meninggalkan Tasya menuju toilet. Dia tetap bersikeras menghindari Ray. Tasya sangat tahu kenapa Sarah selalu menghindar dari Ray. Walaupun sebenarnya pemuda itu sering mengantarkan wanita tersebut ke kantor Wisnu kala itu. Sarah selalu menceritakan janjinya kepada Tasya untuk tetap menolak jatuh cinta sebelum cita-citanya tercapai. Kenapa kamu tidak menerima perasaanku, Rah? Tanya Ray kepada Sarah saat mereka masih duduk di bangku SMA. Maafin aku, Ray. Aku gak bisa. Apa alasan kamu, Rah? Apa karena cowok lain? Atau bos di tempat kamu magang? Itu gak benar, Ray. Aku nolak perasaan kamu karena aku ingin fokus dengan pendidikanku. Apa kehadiranku membuatmu gak fokus untuk belajar? Bukan itu maksudnya, Ray. Aku harap kamu bisa ngerti. Aku tetap berharap walaupun kamu udah sering menolak cintaku. Ray sudah lama mencintai Sarah. Bahkan sebelum wanita itu mengenal Wisnu. Ray juga tidak menyerah untuk mendapatkan hati Sarah. Namun, setelah pernikahan sang pujaan hati terlaksana dengan Wisnu, harapan untuk mendapatkan balasan cinta itu akhirnya sirna. Ray hampir tidak percaya saat mengetahui Sarah menikah dengan lelaki yang dia cemburui selama ini. Sarah sering menceritakan Wisnu kepada dirinya dan Tasya, walaupun wanita itu mengaku sangat membenci pria yang kini menjadi suaminya tersebut. Aku kesal banget kalau ingat bos di tempat magangku. Sarah menggerutu di depan Ray dan Tasya saat itu. Kesal apa kesal? Tasya menggoda Sarah. Kesal dong. Yang benar. Buktinya hampir setiap hari kamu ngomongin dia. Padahal udah selesai magang. Aku gak hanya kesal. Aku bahkan membencinya. Dia juga berani ngatur kehidupanku. Dia melarangku dekat dengan karyawan di kantor. Benar-benar nyebelin. Itu artinya dia ada hati ke kamu. Gak mungkin dia itu cowok gak punya perasaan. Aku juga pernah dengar dia bilang gak akan nikah. Terus tujuannya apa coba ngelarang kamu dekat dengan cowok lain? Gak tahu. Dia itu manusia aneh dan langka. Sarah tidak pernah tahu bahwa lelaki yang dia sebut aneh dan langka itu kini berstatus sebagai suami dan ayah dari anaknya. Dia tidak pernah membayangkan akan kembali bertemu dengan pria yang selalu berbuat kasar terhadapnya sejak menjalankan praktik kerja lapangan. Saat itu, Sarah sambil menangis di depan Tasya menyampaikan undangan pernikahannya dengan Wisnu. Tasya tidak mengerti kenapa Sarah kala itu harus menangis menyambut hari persandingannya. Setelah beberapa bulan berlalu, Tasya baru mengerti apa alasan Sarah menangisi hari kebahagiaannya. Dia beberapa kali memergoki Wisnu bermesraan dengan wanita lain. Tasya sangat kecewa karena Sarah tetap mengaku percaya dan bahkan membela Wisnu. Setelah mengetahui kondisi Sarah yang dinyatakan koma, Tasya makin yakin kalau sahabatnya tersebut sedang menyembunyikan sesuatu. Tasya berharap agar Sarah segera sadar.
Dia ingin bertanya kepada wanita yang kini sudah menyandang status sebagai ibu tersebut. Apakah Sarah akan jujur kepada Tasya?